Om Swastiastu, Ojo Sere, Nak Musik, Mangku, Saran kami, Semeton Tiga Prasamu, Sampai Sampun Bismillah Lau, Rahina Sore Niki, hari ini kita melakukan upacara Agnihotra yang ada dalam rangka buka terapi pelayanan untuk terapi akupuntur untuk pelayanan kita bersama bagi yang memerlukan. Hari ini kita akan awali dengan melakukan Agnihotra. Yang sudah umum kita ketahui, Agnihotra itu adalah upacara suci sebagai Agni sebagai pusatnya, sebagai sentralnya, Agni sebagai dewa yang kita puja. Sesuai dengan arti kata Agnihotra, jadi Agni adalah dewa Agni, Agnihotra adalah pemujaan. Di dalam Purana-Purana kita dijelaskan bahwa Agni adalah sebagai lidahnya Tuhan. Jadi seperti halnya kita makan, ketika kita masukkan makanan ke mulut kita, maka lewat perantara lidah lah akan sampai ke pencernaan kita. Jadi demikian pula ketika persembahan yang akan kita persembahkan nanti melalui Dewa Agni, maka Dewa Agni akan menyampaikan permohonan kita, persembahan kita kepada Tuhan. Jadi beliau adalah perantara yang akan menyampaikan kepada para dewa yang kita mohonkan ataupun kepada Tuhan itu sendiri. Agnihotra ini bukanlah hal yang baru, karena ini sudah dilakukan oleh para leluhur kita sejak zaman dahulu. Ketika Agnihotra ini kita pergunakan untuk suatu upacara yang langsung disebut dengan samskara, itu disebut dengan koma. Dalam koma itu ada dewa yang kita puja. Ada sekitar 16 samskara, atau di Bali sekitar 21 samskara, dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai terakhir adalah Antyesti samskara, yaitu kematian, pengabenan kalau di Bali. Kalau Agnihotra itu dilakukan setiap hari, itu yang disebut dengan Agnihotra. Jadi Agnihotra ini adalah kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan oleh setiap yang telah memasuki masa berumah tangga atau grihastha. Ini dilakukan setiap hari, setiap pagi memuja Dewa Agni. Tujuannya adalah agar kehidupan dalam rumah tangga, dalam menjalani kehidupan grihastha itu bisa berjalan dengan baik. Karena kehidupan grihastha itu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Dengan melakukan Agnihotra secara rutin setiap hari, melakukan pemujaan secara rutin setiap hari, itu akan sangat membantu dalam menjalani kehidupan grihastha dan kehidupan kita di dunia ini. Agnihotra tidaklah semata-mata sebagai suatu ritual nih. Jadi Agnihotra itu tidak selalu kita artikan ritual, karena Agnihotra itu seperti diwariskan oleh para maharesi sejak zaman dahulu. Itu adalah kalau bahasa Mangkin itu adalah gaya hidup Smith, seperti halnya yoga yang juga diwariskan oleh para maharesi zaman dahulu untuk kesehatan kita. Agnihotra itu pun dilakukan selain untuk kita memohon hal-hal yang material kepada Ida Hyang Widi, kita juga memohon kesehatan, memohon kedamaian, kesejahteraan, dan banyak hal yang kita mohonkan. Itu adalah salah satu tujuan daripada Agnihotra.
Selain itu Agnihotra juga akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada alam itu. Jadi hasil daripada pembakaran biji-bijian dan sarana-sarana Agnihotra seperti yang disebut dengan samagri, yaitu terbuat dari bahan-bahan obat, asapnya itu akan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Jadi udara di mana Agnihotra itu dilakukan, udara itu akan dibersihkan, air-air dibersihkan, disucikan. Makanya dari zaman dahulu para resi di hutan atau di pertapaan-pertapaan itu rutin melakukan Agnihotra karena untuk membersihkan lingkungan di sekitar peseraman atau di sekitar tempat tinggal beliau. Dan itu sudah dijelaskan oleh Utarti dan juga telah diteliti oleh para peneliti zaman sekarang di barat itu bahwa asap dari Agnihotra ini mampu memuk ke atas, mampu menutup lubang-lubang ozon. Ini sudah diteliti. Dan di dalam di Begawat Gita dijelaskan di bab 3 kelas sloka 15, anak bawanti butanu bawa anak bawanti butanu bagiannya anak membawa ya bawanti bagiannya ya sama satu bawa. Jadi proses kerja Agnihotra itu ketika api dinyalakan, kemudian dipersembahkan persembahan kayu, biji-bijian, samagri, asapnya akan membumbung ke atas, kemudian akan menyatu dengan awan juga dari pemanasan air laut oleh matahari, terbawa ke darat menjadi awan, kemudian awan turun menjadi turun hujan. Kemudian dari hujan itu akan menyuburkan tanah. Tanah yang subur akan menghasilkan bahan makanan untuk kita, untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dari bahan makanan yang disantap oleh makhluk hidup tersebut akan muncul benih-benih kehidupan. Jadi pertemuan suami istri akan menghasilkan kelahiran kembali makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kita khususnya manusia wajib melakukan yajna, karena dengan yajna tersebutlah akan diputar kembali proses kehidupan itu. Jadi ada proses reinkarnasi, proses kehidupannya akan diputar melalui upacara suci Agnihotra itu. Demikian proses kerja Agnihotra dijelaskan di dalam Begawat Gita. Kemudian di bab 7 sloka 21-22 dijelaskan bahwa setiap dewa siapapun yang kita puja di dalam Agnihotra itu ataupun di dalam pemujaan itu, sesungguhnya bahwa Tuhan itu sendirilah yang akan menguatkan pemujaan kita. Jadi di dalam ajaran Hindu kita diberikan kebebasan untuk memilih Ista Dewata, memilih dewa yang kita puja. Dan setiap dewa yang kita puja tersebut, Tuhan sendirilah yang sebenarnya memantapkan pemujaan kita. Jadi contoh kita memuja Dewa Ganesha. Kenapa kita tertarik memuja Dewa Ganesha? Karena sebenarnya Tuhanlah yang memantapkan pemujaan kita kepada beliau. Ketika ada anugerah yang didapatkan dari pemujaan tersebut, sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan anugerah. Jadi di dalam Agnihotra pun nanti kita akan memuja, memberikan persembahan kepada para banyak dewa yang kita butuhkan. Di dalam persembahan tersebut kita harus yakini bahwa kita mempersembahkannya kepada Tuhan melalui dewa yang kita puja. Di dalam yajna kita dijelaskan yajna rupa, Prabowo Hamare. Jadi yajna itu adalah rupa wujud Tuhan itu sendiri. Jadi yajna itu bentuk daripada Tuhan. Jadi ketika kita ingin mengetahui Tuhan, inilah dalam bentuk yajna, inilah kita tahu bentuknya Tuhan, bentuknya Tuhan. Dalam kita juga dijelaskan Drawya yajna. Jadi yang disebut dengan Drawya yajna, kalau di Bali menjadi Druwe. Jadi Druwe Niraga milik kita. Jadi sesungguhnya pemilik yajna itu siapa? Druwe yajna itu adalah Tuhan itu sendiri.
tidak ada yang lain. Jadi yang memiliki yaknya tersebut, yang menerima persembahan yaknya tersebut, yang memberikan anugerah yaknya tersebut adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang lain. Kita memujanya lewat dewa-dewa itu adalah sebagai tangga, sebagai tangga. Jadi kita tidak bisa langsung direct langsung ke Tuhan. Kita harus melalui tangga leluhur, kemudian tangga para dewa, kemudian baru Tuhan. Kecuali kita sudah memiliki kesucian yang sangat bagus kesuciannya, seperti para yogi, itu dia bisa langsung kepada Tuhan. Tapi bagi kita harus melalui tangga leluhur, tangga para dewa, barulah kita kepada Tuhan. Jadi ibaratnya kalau kita ingin bertemu presiden, kita harus lewat bupati dulu, lewat camat dulu, bupati, kemudian gubernur, dan presiden, baru kita ketemu. Itu. Nah, dasar daripada yaknya itu sendiri harusnya dasarnya kasih sayang, tidak menyakiti, saling mengasihi. Jadi dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 dijelaskan, Patram puspam palam toyam yomet bhakya prayat kasi tat aham bhakti uparitam asmami prayat asmana. Jadi dasar daripada yaknya tersebut adalah kasih. Jadi persembahan yang kita persembahkan adalah sehelai daun, sekuntum bunga, setetes air. Itu dilakukan dengan rasa bakti. Jadi dasarnya dalam rasa bakti. Ketika kita persembahkan dengan rasa bakti, itulah yaknya yang sebenarnya. Di sana tidak ada unsur menyakiti. Persembahan di sana di Bhagavad Gita patut ini adalah kasih. Pepohonan menghaturkan beriaknya kepada Tuhan, kita tunas daunnya, kita tunas buahnya, adalah beliau mempersembahkan. Jadi pohon itu pun ikut beriaknya. Jadi di dalam salah satu sloka suci juga dijelaskan, Paro pakaraya kalaku berusaha. Jadi Tuhan pohon itu menghasilkan buah adalah untuk orang lain, untuk yang lain. Kemudian Paro pakaraya nadia wahanti nadiahan. Jadi sungai itu juga mengalir dari pegunungan, mengalir sampai ke laut. Di dalam perjalanannya mengalir sungai itu memberikan kehidupan baik kepada manusia, kepada binatang, ataupun kepada tanaman yang ada di sekitar sungai tersebut. Kemudian Paro pakaraya duhanti bawah. Jadi sapi menghasilkan untuk yang lain. Jadi sapi itu menghasilkan susu bukan untuk anak-anaknya. Jadi anaknya cuma sedikit lebih. Dia menghasilkan puluhan liter susu diberikan kepada makhluk hidup yang lain. Paro pakaratam idam sariram. Jadi beginilah seluruhnya kita mendapatkan badan manusia ini, pergunakanlah untuk melayani yang lain. Itulah yaknya yang sebenarnya, yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Seperti halnya nanti dalam persembahan Agni Hoktra nanti, dalam setiap persembahan kita akan mengucapkan kata idam namama. Idam namama artinya bukan milik kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaknya ini adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun milik kita. Kita persembahkan bunga, buah, dan yang lainnya ini tidak ada kita yang membuatnya. Semuanya adalah milik Tuhan, hidup si Tuhan semuanya yang kita persembahkan. Jadi yaknya. Jadi Tuhan itu yang memiliki yaknya itu, lalu yang yaknya namanya. Dan demikian pula nanti dalam Agni Hoktra kita akan memakan purna hukti, purna madam, purna idam, purna udiyakate, purna madam, purna buah wasisyate. Jadi semuanya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, sempurna kembali. Demikian pula dalam hidup kita, pergunakanlah badan ini dengan baik. Karena pada akhirnya nanti ketika sang Atman kita ini kembali, sang Atman kita sudah dipanggil, badan ini pun kita akan persembahkan sebagai kayu api kepada Tuhan. Kita akan dibakar di api ini. Jadi seperti halnya kayu ini
kita persembahkan kayu yang bersih, yang suci, yang murni nih. Badan ini pun kita sucikan setiap hari dengan apa? Dengan melakukan sembahyang setiap hari, melakukan meditasi setiap hari, melakukan yoga setiap hari, berbuat baik setiap hari, berkata-kata yang baik setiap hari, melakukan yatnya seperti ini Agnihotra setiap hari. Itulah yang kita lakukan untuk menyucikan badan kita. Untuk apa? Nanti pada saat terakhir ketika melakukan persembahan sebagai wujud persembahan kita terakhir, badan kita ini sebagai kayu persembahan kita terakhir pun semoga berguna, bersih dan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wenten yang mau ditanyakan sebelum demikian. Ada sindik yatnya, tapi itu ada yang mau ditanyakan. Swastiastu lagi. Wenten. Kalau lebih yang tiap hari sore maka berputar Itu. Nabi mati kami sore macam Coba ulang. yang tiap hari minggu kita bersidang pagi sore nonton Nabi dan Nabi itu uang ya Nabi Ini harus swastiastu, semua juga itu misalnya. Ada namanya waktu salian. Jadi waktu salian itu adalah waktu yang paling baik kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Jadi salian itu artinya hubungan. Jadi salian itu yang menghubungkan waktu ini. Jadi kalau pagi sebelum matahari terbit itu disebut salian. Jadi dari gelap itu yang menghubungkan ke terang itu disebut salian. Kemudian pada siang hari pun sebenarnya disebut salian. Ada pergantian waktu di siang hari gitu. Kemudian pada sore hari dari terang menuju gelap itu disebut salian. Kalau salian itu di Bali menjadi sendi katanya nih. Di sendi itu menghubungkan bangunan itu nih menjadi sendi. Pada waktu-waktu salian itu waktu-waktu yang sangat terbaik karena pada waktu itu para yogi-yogi, para guru-guru suci juga melakukan persembahan nih. Jadi kita sangat baik melakukannya pada waktu salian. Jadi kalau tidak bisa melakukan 3 hari, kalau kita di Bali mungkin disebut Trisanyo nih. Dan seharusnya wajib mungkin Trisanyo mungkin untuk kita umat Hindu di Bali 3 kali mungkin wajib. Jadi pagi antara jam 6 sampai jam 7 pagi, kemudian siang itu antara jam 12 siang sampai jam 1 siang, sore itu antara jam 6 sore sampai jam 7 sore. Trisanyo itu sebenarnya wajib. Nanti yang disebut Sanya itu boleh dilakukan Agnihotra ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti meditasi, Agnihotra atau Trisanyo itu baik dilakukan. Kalau tidak bisa 3 kali, ya kalau belum bisa 1 kali itu sudah bagus nih, sudah sangat baik nih daripada tidak nih, daripada tidak. Trisanyo itu sebenarnya wajib dilakukan nih. Kemudian ada juga namanya waktu Brahma Muhurta itu pagi nih. Jadi Brahma Muhurta itu waktunya kira-kira 1,5 jam sebelum matahari terbit. Jadi kalau matahari terbitnya sekitar jam 6, nanti Brahma Muhurtanya sekitar jam 4:30 nih. Jadi mataharinya terbit jam 7 mungkin setengah 6 ya. Jadi 1,5 jam lah kurang lebih sebelum matahari terbit juga yang disebut Brahma Muhurta itu juga baik nih untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan karena pada saat-saat itu memang kekuatan spiritual itu ada nih. Jadi sedikit kita melakukan walaupun banyak kekurangan kita melakukan, tetapi berkahnya karunia-nya besar gitu nih daripada di luar waktu itu. Kalau di luar waktu itu berkahnya kecil, tapi di waktu-waktu salian itu berkahnya besar. Karena apa? Seperti tadi pada saat itu para dewa-dewa berkarunia, kemudian orang-orang suci, para yogi, guru-guru suci melakukan pertapaan pada waktu-waktu jam-jam itu ini. Jadi karunia-nya besar untuk kita. Jadi kita yang terbatas kemampuan kita untuk berhubungan dari waktu-waktu seperti itu ini, waktu yang penuh karunia namanya. Enten kali.
coba. Ini masalah nanti dan kekiraan ini mantra dan sana iwang nanti kan nanti kirane risiko kan nanti mata nanti kan iwang kan ini mantra. Mantra memang kalau yang namanya mantra itu memang harusnya diucapkan dengan baik dan benar sesuai dengan arti kata mantra. Man artinya mana, pikiran, pra prajayate, melindungi. Jadi mantra yang diucapkan dengan baik dan benar itu akan melindungi pikiran kita. Kenapa pikiran perlu dilindungi? Karena di antara organ tubuh kita, di antara indria-indria kita, pikiran itu adalah rajanya indria. Dia yang paling susah dikendalikan, pikiran itu yang paling susah dikendalikan. Makanya, kalau yang lain-lain mungkin masih bisa kita kendalikan tapi pikiran itu paling susah dikendalikan. Makanya kenapa mantra itu digunakan agar melindungi pikiran kita, agar pikiran kita itu dilindungi. Kenapa dilindungi? Ya seperti tadi, kalau kita duduk di sini, barangkali pikiran kita udah di mana kita melakukan puja di sini, pikiran kita udah menerawang di mana-mana, paling susah dikendalikan. Nah, mantra itu pentingnya seperti itu, pengucapan yang baik dan benar itu mengarahkan kita, memusatkan kita, konsentrasi kita, melindungi pikiran kita untuk berkonsentrasi yang lebih baik. Mantra itu perlu diucapkan dengan benar-benar, perlu belajar Tetapi kalaupun kita ada kesalahan, namanya kita masih manusia, misalnya ada kesalahan, nanti perlu pada saat terakhir sebelum kita melakukan kegiatan itu lunas ampuro lunas uang ada mantranya untuk kita lunas uang itu diucapkan mantra pengaksamo lunas ampuro. Tetapi sebaiknya kita harus belajar jadi artinya begini, jangan kesalahan itu dipelihara. Sudah tahu salah tetap kita pelihara, tetap harus kita belajar mencantikkan yang baik, benar itu tetap belajar. Ada kita kelompok belajar seperti ini dipergunakan dengan baik untuk belajar dan tapi kalaupun ada sedikit kekurangan kesalahan itu kita tetap harus lunas. Kegiatan apapun yang kita lakukan, wajib terakhir itu kita lunas lunas pengaksamo karena kita manusia biasa, kita tidak manusia super yang sudah bisa kontak langsung dengan beliau kita masih banyak kekurangan. Karena kekurangan itulah kita lunas sebagai rasa less ego kita sebagai rasa bakti kita kepada beliau. Kita bisa Santi